Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitriani dari kelas MN23N Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus PT Indofood yang telah saya buat. PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia yang menghadapi tantangan transformasi yang kompleks. Melalui analisis mendalam, saya akan mengkaji strategi yang dapat diadopsi untuk memastikan perubahan sukses dan berkelanjutan di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu baik. Selanjutnya ada strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Ada yang pertama itu ada efisiensi operasional, yakni mengoptimalkan proses produksi logistik dan distribusi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, mengadopsi teknologi baru dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada diversifikasi produk, yaitu mengembangkan lini produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan preferensi konsumen, yaitu melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Selanjutnya ada ekspansi geografis, yaitu memperluas jangkauan geografis dengan memasuki pasar baru baik di dalam maupun luar negeri, membangun jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu pula, perusahaan harus mempersiapkan perubahan. Ada pula kebutuhan perubahan. Yang pertama yaitu perubahan preferensi konsumen, yakni pergeseran pola konsumsi ke arah produk yang lebih sehat, organik, dan berkelanjutan membutuhkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat. Yang kedua ada persaingan yang semakin ketat, yaitu munculnya pemain baru atau saingan baru dan inovasi produk dari kompetitor mengharuskan Indofood untuk lebih atau terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Yang terakhir ada tuntutan berkelanjutan, yaitu tekanan dari pemangku kepentingan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya yaitu perusahaan membutuhkan kesiapan perubahan, yakni kepemimpinan dan arahan yang jelas. Yang pertama ada komitmen manajemen puncak, yaitu dukungan dan keterlibatan aktif dari manajemen puncak dalam mengarahkan dan mengawasi proses transformasi. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu memastikan komunikasi yang jelas dan transparan tentang visi, tujuan, dan langkah-langkah perubahan kepada seluruh karyawan. Yang ketiga ada kolaborasi antar tim, yaitu membentuk tim lintas atau fungsional yang bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan perubahan. Yang terakhir ada budaya yang mendukung, yaitu membangun budaya organisasi yang memprioritaskan inovasi, keterbukaan, dan kesiapan untuk berubah. Selanjutnya, perusahaan harus menyiapkan atau kesiapan perubahannya itu harus menyiapkan perencanaan. Yang pertama ada analisis situasi, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal, eksternal, maupun potensi dampak pada perubahan. Yang kedua ada perumusan strategi, yaitu mengembangkan strategi transformasi yang komprehensif dengan tujuan langkah-langkah dan target yang jelas. Yang terakhir ada perencanaan implementasi, yaitu menyusun rencana implementasi yang terperinci, termasuk alokasi sumber daya, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu yang harus diambil oleh perusahaan, yaitu memperkuat budaya inovasi, yaitu mendorong ide-ide inovatif dari karyawan, memberikan ruang untuk bereksperimentasi dan menghargai keberhasilan maupun pembelajaran dari kegagalan. Yang kedua ada pengembangan kompetensi karyawan, yaitu investasi dalam pelatihan, pengembangan, dan retensi talenta untuk memastikan organisasi memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam era transformasi. Yang ketiga ada digitalisasi dan teknologi, yaitu mengadopsi solusi digital dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam merespon perubahan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan ekosistem, yaitu membangun komitmen dengan pemasok, distributor, dan mitra lain yang menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing.
Tantangan dan risiko yang mungkin akan terjadi yaitu yang pertama, resistensi perubahan, yaitu menghadapi resistensi dari karyawan yang takut akan kehilangan pekerjaan atau merasa nyaman dengan status quo. Yang kedua, ada ketidakpastian pasar, yaitu perubahan tren, preferensi konsumen, dan dinamika kompetitif yang sangat sulit diprediksi dapat menghambat rencana yang transformasi. Yang terakhir, ada kendala dalam keuangan, yaitu investasi yang dibutuhkan untuk transformasi digital dan inovasi produk dapat membebani posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang rekomendasi dan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu saya merekomendasikan bahwa perusahaan harus membangun budaya inovasi yang kuat. Yang kedua, ada mengembangkan kompetensi karyawan yang sesuai. Yang ketiga, yaitu melakukan digitalisasi dan adopsi teknologi baru. Yang terakhir, ada membangun kolaborasi dengan ekosistem. Kesimpulannya yaitu transformasi PT Indofood membutuhkan komitmen dan kesiapan yang organisasi yang komprehensif. Dengan strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, dan perencanaan yang matang, perusahaan mungkin dapat mengatasi tantangan dan risiko yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.